من مقلة بدمي هو الحبيب الذي ترجى Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila jami'il ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa musannifin mukhlasin. Khususan ila musannif kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Al-Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Summa ila jami'i masyayikhina wa masyayikha masyayikhina khususan ila abuya Ahmad Khadir bin Ramli wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang berisi tentang nasihat-nasihat bagi kita semua, baik itu dari hadis Nabi, dari kalamnya para aulia, kalamnya para ulama. Kita sudah sampai bab kedua, halaman 7. Kemarin makalah yang ke-26. Makalah kedua-nya belum selesai. Niku di halaman ke-7 dari syair di atas baris ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Di atas syair baris ke-6. Halaman 7. Kemarin makalah ke-26 kita berhenti di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa at-Tirmidzi Ani Ibni Amr, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi Ani Ibni Amr, dari Ibnu Amr. Niku kalau ain mim ra waw bacane Amr. Ya, tapi kalau gak ada wawnya ain mim ra bacane Umar. Jadi At-Tirmidzi Ani Ibni Amr. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, khoslatani, ada dua perkara, man kana tafihi, barang siapa yang dua perkara tersebut ada dalam orang tersebut, katabahullahu,
maka Allah akan menulis orang tersebut syakiran sabiran, sebagai seorang hamba yang bersyukur dan sebagai seorang hamba yang bersabar. Kalau orang tersebut mempunyai dua hal ini atau melakukan dua hal ini. Wa man lam takuna fihi, tapi apabila dua perkara tersebut tidak ada pada orang tersebut, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, maka Allah tidak akan menganggap orang tersebut sebagai hamba yang bersyukur juga hamba yang sabar. Apa dua perkara tersebut? Pertama, man nadhara fi dinihi, orang yang ketika dia melihat agamanya, man nadhara fi dinihi, orang yang melihat ke dalam agamanya dia, ila man huwa fawqahu, membandingkan dengan orang yang agamanya ada di atas dia, faqtada bihi, maka kemudian orang tersebut mengikutinya. Ya. Contoh, kalau kita melihat ulama, melihat kiai, itu kan kiai kan secara keagamaan kan ada di atas kita. Nah, gitu. Melihat perkara agama, orang itu kok luar biasa ya, wiritani kenceng, sholatnya bagus. Itu berarti agamanya di atas kita. Kita melihat orang tersebut kemudian dia mengikutinya, itu perkara tersebut kalau ada. Yang kedua, wa nadhara fi dunyahu, dan kalau dia melihat perkara agamanya dia, ila man huwa dunahu, membandingkannya dengan orang yang dunianya ada di bawahnya dia. Fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi. Fahamidallahu, maka kemudian dia bertahmid, mengucapkan hamdalah kepada Allah, ala ma faddalahu bihi, atas apa yang telah dianugerahkan kepada dia. Sampean punya mobil, itu perkara dunia. Lagi jalan di mobil melihat orang pakai motor. Nah, mobil sama motor itu perkara dunia. Kok sampai mobil melihat orang pakai motor, tapi kemudian dari penglihatan tersebut mengucapkan alhamdulillah ala ma faddalani, ya Allah, aku berterima kasih, bersyukur kepada Engkau atas anugerah yang Kau berikan kepadaku dalam hal ini. Dia bersyukur, kan modelnya macam-macam kan. Dia bersyukur. Kalau dua hal ini dilihat, perkara agama ketika dia melihat orang yang di atasnya kemudian dia mengikuti, perkara dunia ketika dia melihat orang yang dunianya di bawahnya dia kemudian dia bersyukur kepada Allah karena dia lebih diberi anugerah, ya, katabahullahu syakiran sabiran, maka Allah akan menulis dia, akan menganggap orang tersebut sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang sabar. Nah, makanya kita praktekkan, ya, kalau melihat ada orang yang agamanya baik, ya, agamanya baik di atas kita, agamanya kok perkara agamanya kok lebih bagus dari kita. Nah, maka kita belajar untuk mengikuti. Kenapa? Karena ada orang yang jenisnya melihat orang agamanya baik, dia malah nyinyir, ya, sombong, ngaji kok pamer, misalnya kayak gitu kan. Wis pokoknya macam-macam, dinyinyiri, apa nyinyir ya. Nah, kalau terhadap perkara dunia, ketika dia melihat orang yang dunianya di bawahnya dia bersyukur kepada Allah. Nah, dua hal tersebut dilakukan, Allah akan menganggap dia sebagai orang yang bersyukur dan juga bersabar. Sebaliknya, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu, orang yang melihat perkara agama yang ada di dirinya dibandingkan ila man huwa dunahu, dibandingkan orang yang agamanya ada di bawah dia. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, ketika dia melihat
keadaan dunianya dia dibandingkan dengan orang yang dunianya di atasnya dia, fa'asifa, kemudian dia merasa eman, merasa sayang banget ala ma fatahu, terhadap apa yang telah didapatinya dia, yang didapati oleh dia. Orang yang jenis seperti ini ya, kita melihat orang yang dunianya kaya, orang itu kok punya mobil, aku kok cuma sanggup tok ya. Nah itu loh. Dia melihat membandingkan dirinya dengan orang-orang yang perkara dunianya lebih hebat. Kemudian dia fa'asifa ma fatahu. Dia merasa, aduh sayang banget, aku kok cuma sanggup tok iki. Kok entukku sithik tok. Nah, maka lam yaktubuhu Allahu, maka Allah akan menulis dia, tidak menulis dia, menganggap dia syakiran wala sabiran, tidak sebagai orang yang bersyukur, tidak juga sebagai orang yang bersabar. Gitu. Jadi ya kalau disimpulkan ya, supaya kita bersyukur, kalau melihat orang yang secara ketaatan agamanya kok lebih tinggi dari kita, ya kita ikuti. Perkara agama kita lihat yang lebih tinggi dari kita supaya kita termotivasi. Tapi kalau terhadap perkara dunia, kita lihat orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Yang dilihat niki artis-artis ibu kota, yang dilihat yang selebgram ya. Yang dilihat orang yang hebat-hebat, enak ya orang itu hidupnya kok mewah, kok ini pokoknya kayak gitu. Yo akhirnya tidak muncul rasa syukur. Jadi sampai lihat orang yang kalau perkara dunia yang ada di bawah kita supaya muncul rasa syukur, berterima kasih kepada Allah. Hadzal hadis, adapun hadis tadi ini itu jami'u li jami'i anwa'il khair. Itu termasuk napa ya? Ngerti niki apa ya? Termasuk ya pendek tapi meliputi semua kebaikan. Mantap. Hadis tadi ini pendek tapi meliputi banyak kebaikan ya. Perkara dunia kita lihat orang yang di bawah kita, perkara ketaatan kepada agama kita lihat sama orang yang lebih tinggi dari kita. Ngoten. Ya, saya punya guru yang ngaji sampai 7 jam. Ya. Lek aku sak jam wis sadaqallahul azim. Itu ngaji sampai 7 jam. Mbah Yai Anwar yang kemarin diejek sama Trans 7 niku. Pondok Lirboyo niku nggih. Habis bulan puasa ya, habis sahur, sholat subuh, ngaji kitab moro-moro azan. Loh, wis zuhur lah. Jadi ngaji kitab habis subuh sampai zuhur gak terasa. Loh, wis zuhur lah. Kok cepet? Itu padahal kiai sampun sepuh. Lek tenal muawana lek Ramadan dikai tulisan ngaji 15 menitan. 15 menit ngaji deh. Ya kadang lebih sithik. Lek gak dikai ngono, kaya sembuh mikir-mikir. Ya. Itu padahal sepuh. Jadi supaya kita termotivasi. Habib Umar kemarin yang datang, coba ceritanya murid-muridnya. Gak ada waktunya yang kosong. Perjalanan dari Yaman ke Indonesia, naik pesawat, muridnya dipanggil sini. Baca kitab. Didengarkan. Kalau saya tidur, terus terang tidur kula. Kitab mari, coba skor hafalan Quran. Nah gitu loh. Nah, kalau kita tidur ngajine wis seminggu sekali, seminggu dua kali ya. Jadi kita melihat supaya yang lebih hebat daripada kita, supaya kita berusaha faktadabihi tadi, berusaha untuk niru. Tapi kalau seumpama perkara dunia, kita melihat orang yang di bawah kita ya, supaya kita bersyukur. Jangan melihat yang di atas kita, malah nanti berangan-angan seandainya ya kalau saja saya begini dan begitu akhirnya jadi ODGJ berangan-angan ya. Pesannya kiai saya niku napa
Jangan mengejar bayang-bayang, karena kamu tidak akan mendapati bayang-bayang tersebut. Tapi kejarlah cahaya, maka bayang-bayang akan mengikutimu. Jadi wis dunya wis dilakoni ae. Ora terlalu sing kenceng. Ngoten. Lanjut, wal maqalatu sabi'at wal 20, maqalah yang ke-27. Qala asy-syair, berkata seorang penyair, min bahril kamil al majzu. Syair niku enten aturane. Aturannya itu disebut dengan ilmu arud. Nah, sekarang saya sedang belajar ilmu arud nih. Beberapa bulan nih sedang belajar ilmu arud wangel. Dalam ilmu arud niku ada bahar. Ada 16 bahar. Nah, ada namanya bahar rojaz. Nah, ini yang sedang saya buat nih tentang apa, pakai bahar rojaz. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Nah, itu. Kemarin saya bikin syair kayak gini nih. Bahrojaz. Uktub fa innal ilma sauta. Lali usanan. Uktub fa innal ilma sautan la yufna. Tulislah karena ilmu itu adalah suara yang sirna. Nah, pokoknya lali lah, pokoknya ono syair ya. Nah, ini pakai bahrul kamil, bahar kamil. Kalau bahar kamil itu mutafa'ilun 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 niku wazannya nih. Lagi. Ya man bidunyahu istaghal, katanya. Hei wahai orang yang sibuk dengan dunianya. Wahai orang yang di dunianya dia selalu sibuk. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh panjangnya harapan, panjangnya angan-angan telah menipunya. Qad gharrahu, sungguh telah menipu orang tersebut apa? Tulul amali, panjangnya angan-angan. Karena dia sibuk dengan dunia. Orang sibuk dengan dunia lah. Ya apa, cek gini. Dia berpikir bagaimana supaya kaya, duit. Ya. Sampai disindir dalam Al-Qur'an itu apa? Alladzi jama'a ma law 'adada yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengumpulkan harta terus. Ya, dia mengira bahwa harta tersebut akan abadi. Alladzi jama'a law 'adada yahsabu anna lahu akhlada. Dia mengira bahwa harta yang dikumpulkan sebanyak itu akan abadi. Boten entek ya. Lek mati ya digawe rebutan. Dibuat rebutan sama ahli warisnya. Loh, banyak orang yang kaya itu ahli warisnya apa berantem wis macam-macam. Karena saya kadang dapat pertanyaan semacam itu, disuruh dimintain tolong untuk ngitung waris. Itu agak susah. Kalau saya agak susah karena permasalahannya kompleks. Dia sibuk mengumpulkan harta. Kecuali dia hartanya dia sibuk mengumpulkan untuk investasi akhirat, ya beda. Dapat harta banyak dibuat madrasah. Tak gawe bangun omah surga, investasi akhirat. Ya. Dia dapat harta banyak dibuat untuk anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'an. Investasi akhirat beda nih. Angan-angannya gak terlalu tinggi nih. Wis jelas gak ada ruginya, untungnya pasti. Tapi kalau dunia, untung atau rugi masih belum tentu. Tapi dia mengumpulkan, terus disindir sama penyair ini. Wahai orang yang di dunianya dia selalu sibuk. Qad gharrahu tulul amal. Ya, sungguh panjangnya angan-angan telah menipu dia. Aulam yazal fi ghaflatin, apakah dia tidak hilang dalam ghaflah, dalam kelupaan ya.
Wis lali ilang pisan. Karena tersesat pisan. Wis akhiratnya lali. Hatta dana minhul ajal. Saking dia sudah hilang dengan kelupaan, hatta dana minhul ajal, sehingga ajalnya sudah dekat. Ya. Kan dia ngurus dunia terus. Gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Bukan lupa, wis dia sudah hilang dia. Dia hilang dalam lupanya dia. Ya. Sampai kapan? Hatta dana minhul ajal. Sampai ketika dia sadar bahwa ajalnya sudah dekat. Na'udzubillah. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kuburan itu adalah kotak amal. Nah kalau dia sibuk dengan dunia, niku kuburan diisi apa itu? Ya. Makanya sini celengan masjid bentuk kuburan apik ini. Kan ada beberapa masjid nih. Ya. Kotak amalnya bentuk kuburan supaya dia termotivasi. Iku kuburanku besok ini celengi, aku investasi kayak akhirat. Tapi kalau di rumah saya asbak rokoknya bentuk kuburan ini. Ya, jadi al-qabru sundukul amal. Kuburan itu adalah kotaknya amal. Jadi amal perbuatan itu nyelengi kuburan ini. Mau diisi apa nih? Isbir ala ahwalaha, maka sabarlah atas penderitaannya dunia. Hanya kembali ke dunia. Sabar untuk dunia ini kan di dunia ini ya pancen akeh gak enake. Ya, mencari harta halal itu ya gak gampang. Maka sabarlah terhadap itu semua. La mauta illa bil ajal. Karena tidak ada kematian kecuali pasti ada ajalnya. Nah niku jadi ya seimbang mawon. Katanya Kanjeng Nabi apa namanya, hiduplah di dunia isfid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Boleh kamu hidup di dunia ini seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi jangan lupa ya, kamu juga ibadah. Wa'mal li akhiratika, dan kamu beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah, coba kalau kita tahu besok mati, mosok jek ngurusi golek duit. Besok mati, sampean mosok mikir aja. Kalau tahu besok mati ya punya motor lah aku ya kira-kira tak dol lah sedekah. Besok mati ya amal gue. Nah, jadi ayo kita nabung. Ya termasuk kayak gini ini ngaji ini kalau iki apa jenenge nyelengi kuburan itu sundukul amal. Setiap yang kita baca nih huruf niki menjadi saksi ngaji tenanan nih. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita dikasih istiqomah untuk bisa ngaji. Nah, karena ini yang memotivasi kita. Wa rawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Imam ad-Dailami meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tarkud dunya amarrun minas sabri. Amarru minas sabri. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada kesabaran. Sabar aja, sabar nih. Ada orang bikin kita mangkel, kan kita sabar. Sabar gak enak, tapi kita harus sabar. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada kesabaran tersebut. Wa asyaddu min hadmis suyuf fi sabilillah. Dan meninggalkan dunia itu lebih pedih, lebih perih daripada kena irisan pedang fi sabilillah. Perih meninggalkan dunia itu. Iya. Saya beberapa bulan yang lalu niku dapat proyek, Pak. Proyek penelitian. Dapat sekian juta. Tapi harus meneliti. Memang wajib nih. Ya, dosen niku wajib meneliti. Ya meneliti tenanan. Hasil penelitian kan harus dilaporkan penanggung-jawaban. Kamu teliti itu apa? Harus presentasi. Sudah selesai, wis mari.
Beberapa bulan kemudian dihubungi karena itu kan tanggung jawab ke atas. Dari laporan pertanggungjawaban ini ada dana sekitar 4 juta ini harus dikembalikan. 4 juta yang cuma balik nol. Ya walaupun kita kan enggak, ya namanya enggak ngerti lah ya. 4 juta ya balik nol. 4 juta tapi kan mikir 4 juta balik nol gitu. Iya kalau punya uang, kalau enggak punya uang. Jadi pahit, ya pahit. Nah, itu kan dunia, dunia pahit. Nah, jadi gitu. Bisa ngomong kayak gini, soalnya aku cek ke dunia nih, Pak. Saya ngaji ini kan supaya kita mengaji supaya gak terlalu duniawi, gitu loh. Saya kan selalu bilang ngaji ini, mencuti diri sendiri, kita koreksi diri kita. Ini baru nasoihul ibad. Kalau ngaji ihya, wah, masya kiai, masya ulama itu dicuti ini. Yang dia yang ngaji, dia yang dikuliti. Nah, jadi kita ngaji ini bukan untuk menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri. Gitu. Jadi pahit meninggalkan dunia. Abot. Wala yatrukha ahadun, dan tidaklah seseorang meninggalkan dunia illa a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada, kecuali pasti Allah memberikan kepada orang tersebut sebagaimana yang diberikan kepada para syuhada, orang yang mati syahid. Apa yang diberikan oleh mati syahid? Jaminan masuk surga. Orang mati syahid itu jaminan masuk surga langsung. Yang ganjil cuma siji, lek duwe utang. Orang syahid itu masuk surga, kecuali kalau punya utang. Dipending dulu, tahan sih. Ya, walaupun ujungnya masuk surga. Kalau kita meninggalkan dunia, maka Allah akan memberikan kepada dia sebagaimana apa yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid. Artinya apa? Gede ganjarannya. Ya, meninggalkan dunia itu bahasa mudahnya disebut dengan zuhud. Zuhud itu gak seneng dunia. Dunia itu tidak ada di hatinya. Watarkuha, dan meninggalkan dunia, ya, contohnya itu adalah qillatul akli wasyaba'i, sedikit makan dan kenyang. Makannya siti, kenyangnya juga sedikit. Aku angel nih Pak. Kalau saya, apalagi kalau menunya bebek, susah itu saya. Kalau saya makan ada nasi bebek, nasinya tambah 1, kayak gitu. Jadi angel, meninggalkan dunia ini susah. Ya, soal makanan sedikit, itu salah satu metode meninggalkan dunia adalah tidak banyak makan. Wa bughdus tsana' minan nas, dan gak seneng pujian dari manusia. Dipuji sama orang dia gak seneng. Man ahabba tsana' minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Siapa orang yang seneng larut dalam pujiannya manusia, maka dia seneng dengan dunia dan kenikmatannya, terjebak akhirnya. Nah, jadi hati-hati dengan pujian. Nah, apalagi pujiannya nih kadang yang memuji mulutnya, tapi dalam hati dia aslinya iri, hasut, dengki. Banyak orang kayak gitu. Jadi jangan terlalu seneng sama orang yang memuji. Lantas bagaimana kalau kita dipuji sama orang? Kita dipuji sama orang. Kalau yang saya pelajari dari haliyahnya para guru saya nih, kalau saya lihat bagaimana mereka dipuji, diam. Gak usah pakai ngomong, ojo ngono. Gak usah ngomong ngono, meneng ae. Ya, misalkan Mas Tris muji aku, Mas Gofar ganteng, wis meneng ae aku. Gak usah berlagak, ojo ngono ta Mas Tris, ojo ngono. Gak usah gitu wis. Diam
saja. Coba kita lihat Habib Umar bin Hafid nih. Ada jamaah pengajiannya dia berdiri membaca puisi pujian. Dia yang dilakukan Habib Umar dia menghargai. Ya, tapi hatinya jangan seneng. Biasa mawon. Ya, Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Datang Habib Umar. Sebelum duduk di samping beliau sholat, apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah telah datang ya, waliyun min auliyaillah, seorang wali di antara wali-wali Allah. Apa yang dilakukan Habib Umar? Diam. Tapi hatinya jangan terpesona dengan pujian-pujian tersebut. Nah, jadi ya kita boleh mengekspresikan kecintaan kita kepada seseorang, membuat syair kepada orang, kita bacakan kepada dia, tapi orang tersebut kalau memang baik ya jangan tergila-gila dengan pujian tersebut. Wa man sarrahu na'im kullun na'im, kalau dia senang dengan kenikmatan ya, kullun na'im, setiap kenikmatan, harusnya apa yang dia lakukan? Falyada'id dunya, hendaknya dia menolak dunia, wathana minan nas, dan menolak pujian dari manusia. Kenapa? Karena kalau dia meninggalkan dunia dan meninggalkan pujian, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu surga. Wara Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, man kanat niyyatuhul akhirah, barang siapa orang yang niatnya ya adalah akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan kekuatannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Kalau tujuannya akhirat, maka hatinya akan terasa kaya. Hati terasa kaya, hati terasa cukup, itu disebut dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kata Kanjeng Nabi apa? Al-qanaatu malun la yunfat. Qanaah itu adalah harta yang tidak habis. Kenapa kok tidak habis? Karena apa yang dia miliki dia merasa cukup, pun cukup niki. Tapi coba orang yang tidak ada qanaah, dikasih gaji 10 juta, dia korupsi 20 juta, gak cukup. Ya. Dia makan sehari ya 3 kali, tapi dia nyolong, korupsi sampai bermiliar-miliar, yang kalau dimakan sampai 7 turunan sama anak keturunannya gak habis-habis. Kenapa kok dia kayak gitu? Karena hatinya tidak merasa cukup dunia. Tapi orang yang tujuannya akhirat, dia punya niat akhirat, maka Allah akan menjadikan hatinya cukup. Hatinya kaya. Hatinya kaya. Wa atatahu dunya raghimatan, dan dunia akan mendatanginya raghimatan. Ya bisa diartikan bertubi-tubi. Dunia yang malah ngejar dia. Ya, gak arep dunia, malah dunia sing yang mengejar. Contohnya banyak. Yang kemarin dikritik sama Trans nih, kiai-kiai pakai Alphard, pakai mobil mewah-mewah. Niku banyak yang dikasih nih. Gusmus orangnya masih hidup nih. Coba, kiai tenanan ya. Datang seorang Gusmus, Gus, saya mau memondokkan mobil saya Innova yang paling anyar. Saya mondokkan di sini supaya berkah. Yang dipondokkan bukan anaknya. Jadi sampean nggo mawon, Gus. Dikasih inovasi anyar. Niki kuncinya ini STNK-nya. Katanya supaya berkah. 4 tahun balik lagi orang tersebut, Gus. Niki
anak saya sampai apa? Mobil Innova kula sudah 4 tahun mondok. Insya Allah berkahi. Jadi saya pamit, Innovanya mau saya ambil. Oh nggih, monggo. Diambilkan kunci STNK ini sampai ambil lagi. Tapi niki Gus, adiknya juga pengen mondok sebagai gantinya. Loh kok iso kayak nggih? Adiknya Alphard. Oh ya baik. Jadi Innovanya diambil, Alphardnya masuk. Ya gak jauh. Jadi sampean kalau lihat apa namanya mobilnya Gusmus nih apa? Plat nomornya ya. K14 apa itu? Pokoknya diwaca Kiaiku. Ya, K14IKU. K141KU Kiaiku. Mobil Gusmus itu. Santri niku pondoke. Ya apa mobilnya niku santri di pondok. Pondok Al-Khazini yang kemarin ambruk nih, alumni ini luar biasa banyak. Siapa salah satu alumninya? Kiai Asep, Pondok Al-Amanah. Kayaknya bukan main nih. Saya pernah ngadakan satu acara di sana. Kula panitiane pamit Kiai sama izin mengadakan acara begini. Berapa yang hadir? Kira-kira 1000 orang. Saya sapi 2. Kenapa? Sapi 2. Kemudian yang wis macam-macam lightingnya, panggungnya beliau yang membayar soge. Ya, itu alumni Pondok Al-Khazini. Tapi beliau coba lihat Kiai Al-Khazini ya, beras, digini-ginikan sendiri. Ya duit tambah sih. Ini tambahnya besar bisnisnya nih. Ya, tapi hidupnya sederhana. Ya dianggap dunia kabeh nih. Ngaten. Ndi mau? Wa man kanat niyatuhu dunya, dan barang siapa yang niatnya adalah dunia, dia motivasinya itu dunia terus. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan memisahkan urusannya dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan dia akan dijadikan oleh Allah kefakiran ada di antara dua matanya. Ya, coba orang sing mencari dunia terus dunia. Aslinya itu Pak, dia itu takut fakir, dia takut miskin. Kemiskinannya itu di sini loh. Gimana caranya saya gak miskin? Gimana caranya supaya gak miskin? Itu sebenarnya gak mau menderita, gak mau miskin, gak mau fakir. Ya, makanya di sini katakan apa? Wa ja'ala faqruhu baina ainihi. Dia menjadikan kefakirannya ada di antara dua mata. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dia dunia mendatanginya kecuali yang sudah ditetapkan bagi orang tersebut. Ya jatahnya cuma itu toh. Jatahnya cuma itu toh. Jadi ayo kita perbaiki niat. Nah kadang niku kalau dapat apa ya, orang rasa-rasa santri kok gak sukses. Gak suksesnya gimana? Gak sugih. Loh memang santri itu ya sampai nek kepengin sugih aja di pondokno. Motivasinya beda. Berbeda. Sampai ajari dari kecil bisnis terus cek sugih. Karena ukurannya kesuksesan itu kan beda-beda. Ada memang orang yang mengukur kesuksesan itu cek sugih. Ada orang yang mengukur kesuksesan itu bagaimana supaya bermanfaat di tengah masyarakat. Ada orang yang mengukur kesuksesan itu bagaimana dia pokoknya anakku tak pondokno ini supaya akhlaknya baik. Kemudian ada orang lain itu ngapain ya orang-orang di pondokno, metu ke pondok ya miskin. Lah. Ya memang motivasinya tidak diciptakan untuk yang kaya. Maka keluarnya ini beda-beda. Giliran ono santri sing sugih dirasa. Kiai kok sugih. Ya apa terus ya apa? Kudu kiri ta. Gitu loh. Jadi selalu ada orang yang nyinyir. Isai masih lama nih. Harus cepat dawa isali. Wal maqalatu tsaminatu wal 20, maqalah yang ke-28 an Abi Bakar
dari Abu Bakar, tapi bukan sahabat Abu Bakar niki. Siapa yang disebut Abu Bakar? Dalaf bin Jahdar. Ini seorang sufi, orang Baghdad, dikenal dengan Abu Bakar Asyibli. Dalaf bin Jahdar. Dia berkata, ya Asyibli, Kang bangsa Syibli, rahimahullahu taala, semoga dirahmati oleh Allah taala. Ya, Baghdadi, orang Baghdad. Al-Maulid wal Mansha, Sahibal Junaid. Dialah Baghdadi Al-Maulid wal Mansha, lahir dan besar di Baghdad. Sahibal Junaid, koncone Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi ini. Ya, kalau kita nih kan tasawufnya orang NU ini kan mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang di luar itu ya kalau bahasa akademiknya nih kan apa? Tasawuf falsafi. Kita enggak ikut yang itu. Ya, contohnya siapa? Abu Yazid Al-Bustami, sing aneh-aneh ini kan. Al-Hallaj. Kalau di Jawa ada siapa? Syekh Siti Jenar. Nah, di Indonesia enggak ikut itu. Rata-rata tidak ikut itu. Yang kita ikuti itu tasawufnya Imam Ghazali, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi berthariqah, bertasawuf yo hati-hati, nggih. Ya kalau kita nanti model-model Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti, bingung sampean. Abu Yazid Al-Bustami ngomong apa? Di balik dalam jubah ini tidak ada Abu Yazid, yang ada adalah Allah. Bingung sampean. Al-Hallaj dia mengatakan apa? Ana al-haq. Aku ini adalah Allah yang maha benar. Ya apa amen? Bingung malah. Gak usah ngaji ngono, wis ngaji fikih ngono ya. Lek ngono kok lek gak pas malah gendeng gitu. Nah, ngaji akhlaknya Imam Ghazali, ya itu termasuk nih. Koncone Imam Junaid. Wa man fi asrihi Malikil madhab. Ya, dan pada masanya beliau ini bermadhab Imam Malik. Asa sab'an wa sab'ina sanah. Beliau hidup selama 87 tahun. Wa mata sana arba' wa thalathina wa thalamu'atin. Meninggal tahun 334. Wa qabruhu di Baghdad, kuburannya ada di Baghdad. Nah, beliau bilang apa? Belum. Wa huwa min udhama'il 'arifina billahi ta'ala. Beliau ini termasuk waliullah. Orang arif billah. Qala, beliau berkata fi munajatihi, di dalam munajatnya. Katanya Imam Dalaf bin Jahdar Asyibli. Ketika dia bermunajat kepada Allah, dia mengatakan, Ilahi, duh pangeran kula, inni uhibbu, sesungguhnya saya itu senang, an ahabalaka, berbincang-bincang kepadamu, membicarakan kepadamu, ngomong kepada engkau wahai Allah, jami'a hasanati, seluruh kebaikan-kebaikanku, fiqri, bersama dengan kefakiranku. Ihtiyaji lil hasanat, yaitu maksudnya adalah kebutuhanku untuk berbuat baik. Saya mengadu kepada engkau setiap kali aku bermunajat, yang sering aku lakukan adalah melaporkan kebaikan-kebaikanku dan kekuranganku. Kebaikan-kebaikan disebutkan, ya Allah, tapi saya gak bisa melakukan kebaikan ini. Ya Allah, saya gak bisa melakukan ini. Ini namanya fakir. Wa du'afi, dan dia juga menyampaikan kepada engkau kelemahanku. Ajzi an iktsaril ibadat, yaitu kelemahanku dalam beribadah. Ya Allah, ada kebaikan-kebaikan kayak gini, ada banyak ibadah seperti ini, tapi saya gak bisa melakukan ibadah ini. Saya gak bisa melakukan ibadah seperti ini. Dilaporkan semuanya kepada Allah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, maka bagaimana engkau tidak suka wahai pangeranku, bihadfi harfin nida, ya, menghilangkan huruf nida. Jadi artinya la tuhibbu ya sayyidi, kudunya no ya tapi dihilangkan karena ini semacam syair nggih. Anta hibali, untuk berbincang kepadaku, aitas mahali jami'a sayyiati, ya, mengusap semua kejelekanku,
ma'aghinaka maulaya, bersama kecukupanmu, kekayaanmu wahai maulaku, wahai Allahku, anni, dari aku. Maksudnya adalah azabi, yaitu azabku. Ya. Fa inna sayati, karena sesungguhnya kejelekan-kejelekanku, la tadurruka, itu tidak memberikan mudarat kepada engkau ya Allah. Wa hasanati la tanfa'uka, kebaikan yang aku lakukan juga tidak bermanfaat untuk engkau ya Allah. Lo kita mau jadi perampok, mau jadi maling, maksiat gak merugikan Allah. Kita mau ibadah sebanyak apapun, 1000 rakaat dan lain sebagainya, tidak memberikan manfaat kepada Allah. Allah gak butuh sama kita. Nah, maka dia melaporkan hal itu kepada Allah. Itu maksudnya model ngemis. Ya Allah, ada kebaikan kayak gini saya gak mampu. Ya, ada ibadah semacam ini yang orang-orang bisa melakukan ibadah seperti ini. Saya ini lemah ya Allah, tidak mampu melaksanakan ibadah seperti mereka. Nah, itu bentuk munajatnya Imam Dalaf bin Jahdar. Waqad ajazani ba'dul fudala, dan telah mengijazahkan kepadaku ya, sebagian ahli fadilah, orang-orang yang mempunyai keutamaan, an aqra ba'da salatil jum'ah, untuk setiap habis salat Jumat membaca 7 marrat, 7 kali hadhil abyad, beberapa bait ini, ats-tsalatsah, ya 3 bait ini, min bahril wafir, yang syair dalam bahar wafir. Habis salat Jumat dibaca 7 kali. Ilahi la astulil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli. Ya, kalau yang masyhur taubatan. Niki zulta ini apa maksudnya? Kita pakai yang taubatan mawon nggih, yang masyhur. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil 'azimi. Niki berbeda redaksinya nggih. Kalau yang kita kan yang masyhur di Indonesia ini kan konon syairnya Abu Nawas. Konon tapi belum tentu. Ya, kalau ini enggak tahu. Cuma diijazahkan tadi ajazani, telah memberikan ijazah kepadaku untuk membaca 3 ini. Kalau syairnya Abu Nawas, ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzanbil 'azimi, dan seterusnya. Nah, Abu Nawas ini kan konon beliau waliullah, tapi lucu, konyol, nakal, temennya raja juga. Nah, konon ketika beliau meninggal dunia, beberapa lama kemudian ada orang yang mimpi, Abu Nawas, ya apa awakmu nang kuburan? Alhamdulillah Allah memberikan saya kenikmatan dalam kubur. Lho kok iso? Carane piye? Karena ketika sebelum saya meninggal, saya taubat, saya menuliskan sebuah syair di bawah bantal saya. Akhirnya orang tadi bangun. Begitu bangun dicek bantal tempat dia tidur sakit. Bener ada kertas tulisannya syair. Ya konon ya syair itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, saya ini gak pantas menjadi penduduk surga Firdaus. Gak pantas. Kenapa gak pantas? Karena dia merasa ibadahnya sedikit, kebaikannya sedikit. Gak pantas masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kalau dimasukkan ke neraka saya gak kuat ya Allah. Gak kuat saya masuk neraka. Tapi masuk surga ya pantas. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Kalau gitu saya Allah, saya cuma minta satu. Apa itu? Beri saya kesempatan untuk tobat. Fahabli taubatan, beri saya kesempatan untuk tobat. Waghfir dunubi, saya tobat kemudian engkau terima ya Allah, ampuni aku. Fa innaka ghafirudz dzanbil 'azimi, karena cuma engkau yang bisa memaafkan dosa-dosa besar. Jadi besok insyaallah kita lanjutkan. Fadilahnya apa membaca ini insyaallah besok. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.